Semangat, Cak. Ayo. Kurang semangat ya? Enggak sih, enak. Enak. Brought to you by Lim Production. 2025 otak warga Indonesia membusuk. Kerasa gak sih kalau akhir-akhir ini orang-orang, mungkin kita juga termasuk, makin cepet bosen. Kalau dulu kita nonton film atau ngabisin waktu betah 2 jam, 3 jam. Tapi sekarang contoh kasar aja kayak film yang durasinya cuma 2 jam mulai sampai peminat tuh. Iya. Makin banyak series-series yang durasinya cuma 1 jam atau kurang. Lebih dari itu, di YouTube makin banyak konten-konten rangkuman film yang aslinya film 2 jam jadi 15 menit. Bahkan yang 15 menit itu nanti di-react di TikTok, dipotong-potong dari TikTok jadi 5 menit, 2 menit. Jadi atau yang 2 menit ini dirangkum lagi jadi video 30 atau 15 detik. Iya. Ini semua karena kita cepat bosan. Oke. Apalagi sekarang tuh yang lebih laku TikTok daripada YouTube. Ya enggak? Video-video pendek TikTok lebih laku daripada video panjang yang di YouTube. Bahkan sekarang 3 tahun belakangan YouTube ngeluarin short. Iya kan? Enggak lah, itu bukan lain buat ngimbangin TikTok, karena orang-orang sekarang minatnya ke TikTok, video-video pendek yang gampang sekali memberi kepuasan. Nggak bosan scroll kan gitu. YouTube, IG, semuanya berkaca pada TikTok, membuat ide yang sama dengan TikTok, video-video pendek. Dan itu, I think dampaknya kerasa banget, Cak. Iya nggak? Kayak gimana dampaknya? Dampak yang... Ya itu kan, selain mungkin kita mudah bosan. Iya. Terus yang saya rasain juga, kita kurang bisa mempertahankan fokus. Oh gitu? Jadi kalau yang saya baca-baca nih, efek samping dari media sosial dalam kasus kita kayak TikTok, short video, snack video, dan lain-lain. Oh iya. Semua konten-konten durasi pendek ini bisa bikin fokus kita menurun. Ya, artinya begini. Sepakat. Saya pernah baca-baca tentang rentang fokus. Kalau rentang fokus manusia dewasa di tahun-tahun belakangan ini hanya mencapai 40 detik, bahkan sampai 35 detik. Artinya begini, setelah kita 40 detik melakukan sesuatu, bayangkan kita dengan gini, 30 detik itu udah gak fokus lagi, udah bahasanya butuh distraksi. Itu survei ke siapa? Maksudnya ke anak muda, orang tua, atau remaja? Lebih ke masyarakat umum secara general ya. Kalau yang saya tahu, salah satu penulis buku mental health dari Kanada, namanya Chris Bailey. Dia pernah ngadain penelitian, seperti yang saya bilang tadi, kemampuan fokus manusia modern semakin menurun sampai ke titik 35 detik. 35 detik. Setelah 35 detik, 35. kita melakukan kerja atau apa, atau nonton, kita udah pingin pindah ke hal lain. Iya. Kalau yang hasil dari saya baca-baca, fenomena ini tuh ngarah ke istilah yang disebut-sebut sama brain rot. Iya, saya itu belakangnya rame, Cak. Pernah dengar pasti ya, istilah pernah. pembusukan otak. Kalau dari yang saya baca nih, ada seorang penulis tentang mental health dari Kanada, namanya Chris Bailey. Dia bikin suatu penelitian tentang rentang fokus atau attention span manusia modern di tahun-tahun belakangan ini. Dia bilang cukup mengejutkan bahwa rentang fokus manusia dewasa itu hanya mencapai 35 detik.
sampai 40 detik. Setelah itu sudah butuh atau crave bahasanya mendambakan, menginginkan distraksi lain. Jadi pingin ganti. Yaitu kata dia efek dari mengonsumsi konten-konten yang nggak bermutu tapi dalam jumlah sangat banyak. Karena dikit-dikit tadi kayak TikTok 15 detik. Berarti yang saya rasakan ada penelitiannya juga ya. Sama Kalau ya? yang saya rasakan itu terlalu sering scroll TikTok atau yang lain-lain itu, satu merasa cepat bosan, Cak, gitu Cak. Sedikit-sedikit scroll, dan juga lupa waktu. Pasti nggak kerasa. Gak kerasa Cak. Iya. Tiba-tiba udah 2 jam, udah 4 jam, 5 jam. Dan nyesal selama waktu itu ternyata nggak ngapa-ngapain coy. Akhirnya, ini kok saya di sini diam saja ini. Nggak Ngapain saya di produktif sini? gitu. Ngapain kita selama ini? Bener. Menyesal sekali saya. Ternyata ada penelitiannya juga ya. Brainrot itu kayaknya udah jadi momok bagi Gen Z deh. Ya. Jadi karena mayoritas orang itu suka banget sama short video kayak tadi. Sempet tahu di internet itu saya baca, Indonesia tuh pengguna TikTok paling besar. Oh, Bahkan Cina pun kalah. Cina yang jadi aslinya asli TikTok TikTok. itu kalah sama Indonesia. Indonesia. Cak. Waduh, Sama kayak yang sampean bilang tadi 2025. otak warga Indonesia membusuk. Ini keresahan saya sejak lama. Saya kira saya akhir-akhir ini mulai cari-cari solusi. Sebenarnya gimana sih masalah besar kita bersama ini dicarikan solusi yang tepat. Karena tadi efek dominonya ketika fokus kita itu menurun, kita jadi minim literasi. Kita jadi nggak betah ngelakuin hal-hal produktif dalam satu waktu. Yang paling terkena dampak adalah literasi itu sendiri, yakni kemampuan untuk membaca atau menulis. Oke. Karena membaca itu kan cukup membutuhkan waktu dan cukup membutuhkan fokus pikiran kita. Kalau bayangkan cuma 40 detik nih kita kuat fokus baca, kira-kira dapat seberapa? Iya. Padahal kayak yang kita tahu, membaca itu kunci. Sama kayak oke. Bahkan wahyu pertama yang diturunkan ke Nabi kan apa? Betul sekali. Iqra. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. Bil kolam mengambil video. Ya. Jadi ini yang betul kayak jenengan itu. Alamal insana malam ya'lam. Kita tahu apa yang nggak kita tahu. Kita bisa belajar apa yang sebelumnya kita tidak tahu. Paling inti adalah dengan kolam, dengan literasi. Dan itu bisa hilang hanya karena fenomena tadi. Cuma gini nih, masalahnya orang-orang yang sering scroll TikTok itu alasannya dia lihat video yang menurut dia berfaedah, yang ada kajian Islamnya, yang ada pengetahuannya, yang ada unsur dakwahnya. Itu kira-kira pengaruh positif atau negatif menurut jenengan? Nggak tahu ya, tapi kalau yang sejauh yang saya baca, sependek yang saya baca, efek dari konten-konten yang berjangka pendek ini adalah memberikan dopamin ke otak kita. Maksudnya gini, kan tadi kan jenengan ngomong Iqra kan, bacalah, perbanyak literasi. Apakah bisa literasi ini digantikan dengan nonton video yang isinya, misal, sampean baca buku, jenengan baca buku satu bab lah, dibandingkan dengan mendengarkan
video yang isinya menjelaskan tentang buku itu. Pasti waktunya akan lebih efisien dengerin video gitu. Ya gitu. Ha, ha, Dan kadang kalau orang baca itu malas, Cak. ha. Lebih enak Itu. dengerin gitu biasanya itu. Yang jadi keresahan utama saya itu, Oke. orang lebih suka hal-hal yang instan dan meninggalkan proses. Oh. Sepakat. Jadi yang sependek yang saya baca, kalau efek dari konten-konten jangka pendek itu nanti dalam durasi tertentu kita mendapatkan stimulan. Sebab saat kita tahu sesuatu, saat kita menonton sesuatu, saat kita lihat suatu video, akan ada dopamin yang disalurkan ke otak kita. Oh gitu. Ketika konten yang kita konsumsi itu konten berjangka pendek, otomatis kuantitasnya akan semakin banyak. Karena pendek, jadi banyak sekali informasi yang dalam satu waktu disalurkan ke otak Oke, kita. berarti kayak ini. Cognitive overload. Dia terlalu banyak mencerna berita-berita yang beragam. Akhirnya dia sulit mengendalikan fokusnya. Betul. Oh gitu Mungkin ya. seperti itu. Oke. Kalau Meskipun kata- isinya berita ya. Meskipun isinya berita, meskipun isinya hal-hal yang positif, dalam satu sisi positifnya dia dapat pengetahuan baru. Tapi efek dominonya ketika diperoleh dari konten-konten berjangka pendek nih, kata Chris Bailey, stimulan dopamin jadi sangat tinggi sehingga terjadi hal yang disebut overstimulan. Overstimulan. Oke. Terstimulasi, terbiasa distimulasi dopamin terlalu banyak dalam satu waktu. Iya. Iya. Kalau Atau- kata dia, efeknya nih kita yang biasanya dapat stimulasi banyak pengetahuan dalam satu waktu nih, Mhm. begitu dituntut ngerjain satu tugas yang monoton, otomatis terjadi yang namanya boredom. Jadi dopamin kita menurun karena hanya satu hal yang kita kerjakan dalam satu waktu. Dan kita dituntut fokus untuk menyelesaikan tugas tersebut. Akhirnya kayak orang yang biasa makan banyak. Misal nih, kita sekarang sebelum puasa, sebelum puasa, sebelum Ramadan, biasa makan sehari 3 kali. Misal. Awal Ramadan itu pasti lemes banget, Iya. ya kan? Iya. Karena kita biasa makan banyak, lalu langsung dituntut untuk nggak makan seharian. Sama, otak kita kinerjanya juga gitu. Biasanya mengkonsumsi dopamin, distimulasi sama konten-konten jangka pendek dalam kuantitas tinggi, dalam jumlah banyak, kemudian langsung diturunkan secara drastis, suruh ngerjain cuma satu hal. Otomatis langsung kelaparan dah otaknya. Kalau otak kita terbiasa dengan hal-hal yang instan, yang membuat kita tanpa usaha sudah mendapatkan kepuasan, otak kita akan malas. Betul. Ya enggak? Otak kita akan malas, diberi pekerjaan yang sedikit lebih berat, akhirnya dia kesulitan. Dia bosan, sedikit-sedikit buka handphone, sedikit-sedikit kehilangan semangat. Betul. Oke. Sebenarnya yang jadi beban pikiran saya selama ini tuh kira-kira apa ya solusi dari masalah ini? Gimana caranya biar fokus kita bisa meningkat? Oke. Saya juga sedikit banyak masih mempelajari hal ini sih. Sebelum itu saya pernah dengar dari salah satu psikolog setelah saya lihat di internet. Batas ideal, waktu ideal orang bermain handphone, TikTok, scrolling, dan lain-lain, itu 2 jam. Itu idealnya 2 jam. Otomatis kalau orang bermain handphone lebih dari 2 jam, dia akan terkena dampak buruk dari handphone itu sendiri. Nah, kalau sampean tanya solusi, jelas dengan satu, detox sosmed, kurangi sosial media, Ya. kurangi lagi-lagi itu, kurangi Lagi waktu viral kita. tuh kayaknya deactivated akun Instagram dan yang gitu-gitu. Tapi emang faedahnya kerasa Kerasa banget. ya. Sebagai salah satu pelaku, silakan diceritakan gimana tuh. Selain kita dapat meningkatkan fokus kita, maksudnya selain kita mengurangi
Selain kita dapat mengurangi konsumsi medsos kita, ada banyak manfaat dari detox sosmed. Ada banyak manfaat dari kita mengurangi handphone. Satu, kadar stres kita menurun beneran. Kadar stres menurun. Kita jadi nggak membandingkan diri kepada orang lain. Kita fokus kepada diri sendiri. Itu. Kita lebih fokus ke apa yang ada di depan mata kita. Iya, Kita betul. fokus ke hidup hari ini. Betul. Jadi kalau kita main IG kan sering lihat story orang tuh. Seorang lagi jalan-jalan kemana kek. Dia berhasil dapat apa kek. Secara nggak langsung itu kita terbebani cuy. Kita aku kok gini. Iya. Jadi terlalu membanding-bandingkan akhirnya nggak fokus ke apa yang kita hadapi di depan Iya mata. betul. Kurangi Kurangi screen time handphone Oke. Anda. Kalau yang saya Itu baca-baca juga itu selain dihentikan masalahnya, kita juga butuh pelarian. Iya. Kita butuh pelampiasan. Kalau Camiel apa tuh? Kalau yang saya baca, setidaknya ada 3 solusi, 3 obat untuk meningkatkan attention span ini atau mengatasi brain rot itu. Yang pertama adalah literasi, yang kedua adalah meditasi, yang ketiga adalah refleksi. Literasi, meditasi, dan refleksi. Mungkin kalau dari yang pertama nih, literasi. Contohnya kayak kita memperbanyak baca buku. Membaca ya. Ya, Iqra. kayak yang pertama. Lagi-lagi Iqra. Lagi-lagi kembali ke wahyu pertama, Iqra. Oke, menarik. Terus? Ini esensi selain bisa mengurangi attention span, mengurangi efek dari brain rot, meningkatkan attention span kita, Oke. juga bisa menambah wawasan tentunya. Karena kata Imam Fakhruddin Ar-Razi di tafsirnya Mafathil Ghaib itu, beliau menafsiri Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dengan ayat lain dalam surah An-Nisa 113. Yakni Gitu. Ada hubungannya berarti sama ayat lain. hubungan dari Iqra itu adalah wa'allamaka ma lam takun ta'lam. Allamaka ma lam takun ta'lam. Jadi ketika kita membaca itu kunci untuk mengetahui hal-hal yang baru. Ini juga bisa jadi asupan dopamin untuk otak kan. Tapi dalam cara yang lebih efektif, dalam artian nggak terlalu berlebihan. Seperti yang jenengan tahu, sudah masyhur hadis khairul umuri awsatuha. Oh iya. Iya. Hal baik itu yang sedengan-sedengan aja. Mungkin dapat informasi itu baik, tapi kalau terlalu banyak nanti jadi overstimulan kayak tadi. Terus yang kedua nih, literasi, refleksi. Refleksi itu muhasabah. Kita introspeksi diri. Kalau cara orang-orang sekarang yang saya baca paling efektif adalah journaling. Yakni apa yang kita alami hari itu kita tulis di buku diary atau buku journaling kita. Apa pengaruhnya? Pengaruhnya kita jadi lebih slow, lebih nyantai dalam menjalani hidup. Bahkan dalam refleksi ini, Chris Bailey jauh lebih ekstrim daripada sekedar journaling. Dia refleksi dengan menghabiskan 1 jam hanya untuk melihat jarum di jam dinding berdenting selama 60 menit. Itu sejam. 1 jam. Itu ngapain? Diam, memperhatikan jarum jam berdenting. Buang-buang waktu cuy. Itu Makanya, kalau lagi-lagi, kalau di Islam, kita moderat. Kalau menurut saya, tidak terlalu berlebihan dalam hal sesuatu, artinya kita cari tengah-tengahnya nih. Kita hentikan overstimulasi itu dengan diam sejenak, muhasabah, tapi bukan berarti nggak ngapa-ngapain. ya. Makanya titik tengahnya adalah journaling. Oke. Imam Ibnu Hanbal dalam kitabnya Az-Zuhdu, beliau meriwayatkan dari sahabat Umar. Sahabat Umar dawuh, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Ya, itu masyhur banget itu. Ya kan? Ya. Coba introspeksi dirimu sebelum kamu diintrospeksi orang lain. Ini juga dijelaskan Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi dalam
kitabnya Kitab Ruh. Ya. Beliau bilang yang paling berfaedah salah satunya adalah aktivitas muhasabah setiap hari, setiap malam sebelum tidur. Oh, jadi kita selama 24 jam itu pas mau tidur ngebayangin nih. Ya. Kira-kira sehari tadi udah ngapain aja. Ya. Evaluasi ya. Heeh. Yang kurang apa, besok harus ngapain. Oke. Jadi kalau dawuh Imam Ibnul Qayyim, tiap kali kita ingat pernah ngelakuin hal baik, nanti kita Bersyukur. baca alhamdulillah, bersyukur. alhamdulillah, bersyukur. Kalau kita ingatnya nggak baik-baik, nanti kita istighfar, taubat, besok nggak diulangi lagi. Yang ketiga aja. Kalau yang terakhir itu meditasi. Meditasi itu bikin kita lebih bisa menikmati hidup saat ini. Karena kalau dari penelitian yang saya baca, orang itu kebanyakan memikirkan masa depannya. Jadi lebih dari 60% beban pikirannya ada di masa depan. Hanya tersisa sekitar 28% dia memikirkan kondisi saat ini dan 12% memikirkan masa lalu. Jadi momok dari pikiran kita ada di masa depan. Dan meditasi membantu kita menghentikan pikiran-pikiran itu. Kalau dalam Islam, kita diperintahkan 5 kali dalam sehari. Salat. Ya. Saya juga kepikiran. Sholat. Saya kepikiran yang tadi jenengan kan pakai nyampaikan konsepnya siapa tadi? Itu disampaikan Chris Bailey, kemudian didukung oleh berbagai ulama. Nah itu sama persis kayak yang di Islam. Literasi, baca Quran, ya enggak? Iya. Habis itu Meditasi. meditasi, itu sholat, ya enggak? Terus yang terakhir itu ada Refleksi. refleksi. Kalau kita Islamkan itu bisa kita bahasakan sebagai muhasabah. Kayak saya bilang tadi itu tafakkur. Ini menggambarkan betapa komplitnya ajaran agama Islam. Tanpa jauh-jauh ke California dari itu. Sebagai role model kita semua, Nabi Muhammad sudah mengajarkan ini semua. Sholat minimal 5 kali dalam sehari, baca Al-Quran, dan juga muhasabah diri. Apalagi kalau dalam waktu luang, daripada kita sering-sering scroll TikTok, sosmed, dan lain-lain, membuang-buang waktu. Oke, sebagian orang mungkin menganggap kalau TikTok itu hiburan, cuma jangan berlebihan, beneran. Soalnya ada hadis begini di musnadnya Imam Ahmad. Ni'matani maghbunun fihima katsir minan nas. Al-farah wasihah. Jadi ada 2 nikmat yang sering dilupakan oleh manusia. 1 waktu luang, 2 kesehatan. Ini sering dilupakan manusia. Kadang kan kita kalau scroll TikTok nggak sadar tiba-tiba 5 jam, 4 jam, wah ini sangat disayangkan, juga sehat. Seharusnya kan kita bisa mengalihkan kegiatan itu dengan hal yang positif kayak tadi itu. Ini merupakan apa ya? Cara Islam untuk mencegah brain rot. Cara kita bersyukur untuk waktu luang itu ya dengan memanfaatkannya. Dengan memanfaatkannya. Benar. Min husni islamil mar'i Tarkuhuma. tarkuhu ma la ya'nihi. Kok ada dia melakukan hal yang kurang bermanfaat, sebaiknya tinggalkan. Karena Islamnya masih dipertanyakan. Iya. Enggak. Jadi menurut saya solusi brain rot bagi masyarakat Indonesia khususnya umat muda itu dengan nggak ada cara lain selain mengurangi waktu bermain gadget yang nggak guna itu. Ya maksimal 2 jam lah kalau yang saya dengar tadi itu. Dan Bahkan juga kalau di pesantren kan sama sekali. ya Nggak- itu sangat pengaruh banget itu. Iya. Sebab itu merupakan salah satu metode pendidikan yang saya rasa sangat efektif di zaman sekarang yang medsos dipenuhi dengan konten-konten yang absurd. Bahasanya zaman prokrastinasi. Oh gitu. Zaman yang penuh distraksi, Iya. penuh apa? Ya tadi stimulan-stimulan yang nggak jelas. Kalau di pondok kan tenang, kita fokus baca kitab, baca Quran dan lain-lain itu. Oke, ya. Mungkin selain mengurangi penggunaan handphone, sosial media, membaca apapun itu. Menurut saya salah satu
cara yang paling optimal dalam memberantas brain rot ini yang sedang marak ini dengan cara detox sosmed itu sangat ngaruh banget. Ini kurangi screen time handphone kita masing-masing itu ngaruh banget, Cat. Kayak Indonesia tadi bilang ya, maksimal 2 jam sehari. Oh ya, 2 jam. Bahkan kalau kita nih santri di pesantren sama sekali nggak boleh pegang gawai, pegang gadget selama 10 bulan masa aktif. Iya. Itu menurutku lo program yang sangat menjaga santri-santri Dari brain rot. dari Sepakat. paparan brain rot. Sepakat banget. Oke, setelah kita detox sosmed, apa yang kita lakukan? Menurut saya, yang paling efektif itu membaca, memperkaya literasi. Ya. Jadi sekali dayung 2-3 pulau. Ya, jadi selesai dari handphone, kita ganti ke hobi membaca. Kalau nggak bisa dimulai dari bacaan-bacaan yang berat, dimulai dari kecil-kecil. Oke, Kalau di pesantren kan kita juga dikenalkan tuh kitab kecil yang namanya Matan. Iya, Ini Matan. kitab yang bahkan seukuran kitab saku. Tapi kalau kata Syekh Nawawi Al-Bantani, seorang ulama dari Banten, di kitabnya Salalil Fudoha, beliau bilang baca kitab yang kecil, baca kitab Matan itu diulang-ulang 16 kali, diulang-ulang memahami dalam satu baris saja lebih baik daripada baca kitab yang besar Oh gitu tapi ya. tidak difahami. Gitu ya. Terdengar sulit melakukannya, cuma bisa lah ya. Justru lebih mudah karena kita mulai dari langkah-langkah kecil. Oh gitu. Daripada Hobi membaca. Bagaimana kita mulai hobi membaca? Dengan membiasakan membaca dari hal yang hal-hal kecil dulu, biar kita senang. Habis itu kita membaca yang kita besar-besar gitu ya, buku-buku yang tebal-tebal. saya kira seperti itu yang paling efektif sejauh Ya, saya rasa selagi ada Anda, masa depan Indonesia akan aman. Cak. selagi ada pesantren buat masa depan Indonesia, insya Allah mas. Pesantren gitu ya. Oke, sisa